Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagat Ing Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan cerita-cerita horor di channel Jagat Ing Lelembut, semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari sahabat Jagating Lelembut, sebut saja namanya Mbak Ratna. Di cerita Mbak Ratna ini, dia akan menceritakan kisah horornya ketika dia menjalankan program dari kampus. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan kisah horornya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus semangat menceritakan kisah-kisah horor untuk teman-teman semua. Oke, seperti apa kisahnya Mbak Ratna ini? Mari kita simak bersama. Ratna ini dulunya di tahun 2012 adalah mahasiswi di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Surabaya. Di tahun 2012 itu, dia ada program dari kampus, yaitu program KKN, kuliah kerja nyata di salah satu desa di Gresik. Jaraknya sekitar hampir 2 jam dari kota Surabaya. Nah, karena di kampus ini berhubungan dengan kesehatan, Ratna dan teman-teman ini ngambil di bidang kebidanan. Jadi dia ditempatkan di salah satu desa untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan seputar bidang kesehatan, persalinan, dan segala macam yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Nah, di tahun 2012 itu, karena mahasiswanya lumayan banyak, akhirnya dibagi menjadi beberapa bagian di desa-desa. Dan Ratna beserta timnya saat itu ditempatkan di salah satu desa di kota Gresik. Tim Ratna pada waktu itu berjumlah 10 orang mahasiswi. Jadi cewek semua. Dan notabene dari berbagai macam suku dan agama. Setelah Ratna sudah menyiapkan semua kebutuhannya, maka berangkatlah mereka dan diantar oleh dosen pembimbing ke salah satu desa itu. Saat sampai di desa itu, Ratna melihat desanya masih sepi dan banyak ditemukan tambak-tambak dan sawah. Awal kali diantar oleh dosen pembimbing itu, Ratna dan teman-temannya mampir dulu di rumah kepala desa setempat untuk melakukan perizinan. Kemudian mereka dikenalkan satu bidan, sebut saja namanya Bu Ita. Setelah itu mereka dikenalkan juga dengan pengurus posyandu setempat. Dan hari itu mereka diajak jalan-jalan di sekitar desa. Jadi situasi desanya itu memang jarak antara rumah ke rumah yang lain agak berjauhan, dan banyak sekali ditemukan tambak-tambak dan sawah di desa itu. Kemudian bidan Ita mengantarkan 10 orang mahasiswi ini untuk menuju balai desa. Saat itu Bu Ita menawarkan, "Kalian mau tidur di mana? Di balai desa atau ada satu lagi pilihannya, yaitu di poli persalinan?" Nah, karena mereka bersepuluh cewek semua dan mereka melihat lokasi balai desa itu yang jauh dari pemukiman warga dan melihat kanan kirinya masih berupa tambak dan sawah, mereka takut karena lokasi balai desa itu juga tidak ada pagar atau tidak ada tembok yang mengelilingi. Akhirnya mereka tidak memilih tinggal di balai desa itu untuk menginap dan memilih di poli persalinan saja. Mereka akhirnya berjalan menuju ke poli persalinan itu yang jaraknya sekitar 500 meter dari balai desa. Begitu sampai di poli itu, yang mereka lihat pertama kali adalah sebuah poli yang memang ada pagar dan dikelilingi oleh tembok. Tapi kondisi di dalamnya itu
banyak rumput dan ilalang yang tinggi-tinggi. Jadi kelihatan sekali kalau poli ini lama sudah nggak dipakai lagi. Dan benar, Bu Ita selaku bidan juga bilang kalau sebenarnya poli ini sudah lama tidak ditempati, sekitar 5 tahun lebih. Tapi kondisinya masih bagus dan masih bisa ditempati. Hanya perlu dilakukan pembersihan sedikit-sedikit saja. Akhirnya 10 orang ini setuju menginap di poli daripada di balai desa. Saat itu juga mereka mulai dipinjemin peralatan untuk membersihkan poli itu, seperti arit, sapu, dan segala macam alat untuk bersih-bersih. Nah, hal pertama yang membuat mereka itu agak aneh, saat itu Bu Ita nggak mau masuk ke dalam poli. Tapi mereka masih berpikir positif, karena Bu Ita waktu itu bilang, "Mbak, mohon maaf, saya nggak bisa nemenin ke dalam karena saya masih banyak pasien di rumah." Kebetulan Bu Ita ini juga membuka praktek di rumah, karena Bu Ita ini selaku bidan. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, mereka mulai bersih-bersih. Saat Ratna bersih-bersih di area belakang poli, Ratna melihat ada sebuah dapur umum dan ada satu lagi ruangan untuk persalinan. Dan beberapa dari mereka juga memulai membersihkan di ruangan persalinan itu. Memang poli ini kelihatan sekali kalau lama gak dipakai. Banyak sekali debu, dan mereka beberapa kali juga menemukan bercak-bercak darah yang sudah mengering. Tetapi mereka udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi diabaikan saja. Nah, saat itu mereka memilih satu ruangan untuk istirahat, yang sebenarnya ruangan ini adalah ruangan untuk pasien. Ada beberapa bed di situ yang mereka bersihkan dan akan digunakan untuk tempat tidur. Nah, siang itu setelah beres-beres, mereka bersepuluh pergi menuju ke rumah pengurus posyandu setempat. Sebut saja namanya Ibu Susi. Dari Bu Susi inilah mereka dapat data yang sebenarnya, tapi datanya juga tidak terlalu valid. Karena keinginan dari Bu Susi ini supaya teman-teman yang melakukan KKN di situ bisa melakukan penyuluhan secara benar-benar. Jadi Bu Susi pada waktu itu cuma menyerahkan data dan berkata, "Di sini ada 10 RT, Mbak. Jadi silahkan dikunjungi. Silahkan dibagi menjadi beberapa tim. Kalau nanti semua sudah selesai, ntar kembali ke sini lagi. Nanti datanya kita cocokkan. Jadi supaya klop dan nggak ada yang terlewati satupun." Akhirnya mereka memulai penyuluhan. Tapi sebelum mereka melakukan penyuluhan, mereka melakukan survei lebih dahulu. Mereka melakukan survei jaraknya perbatasan desa. Setelah mereka tahu sampai mana batas desa itu, mereka lalu pulang dulu ke poli. Di hari itu mereka cuma melakukan survei batas desa, dan malamnya mereka istirahat dan tidur di poli itu. Malam pertama ketika tidur di poli persalinan itu, gak ada gangguan apa-apa. Mungkin karena mereka juga capek setelah seharian bersih-bersih dan melakukan survei di siang harinya yang cukup menguras tenaga. Di malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Pagi harinya saat Ratna bangun, beberapa teman Ratna ada yang menyiapkan teh, dan ada juga yang menyiapkan data-data masyarakat yang akan dikunjungi pada hari itu. Jam 9 pagi mereka mulai bergerak. Mereka dibagi menjadi 5 tim, dan mereka pun mulai berpencar. Nah, kebetulan Ratna ini satu tim dengan salah satu temannya yang kebetulan asalnya dari Lombok. Dan dia nggak bisa sama sekali bahasa Jawa. Sebut saja namanya Yuli.
Jadi di situ Ratna bertugas untuk tanya jawab dengan masyarakat. Dan temannya yang bernama Yuli ini bertugas untuk mencatat data-datanya. Saat Ratna mulai mendatangi rumah-rumah warga yang jaraknya memang jauh-jauh, dan waktu itu mereka berdua nggak menggunakan transportasi apa-apa, hanya jalan kaki saja. Mereka berdua pun sangat kelelahan. Sampai di siang hari, Yuli temannya Ratna ini, dia bilang kalau dia lapar dan haus karena dari pagi memang belum sarapan dan hanya minum teh saja. Nah, karena melihat Yuli yang lapar karena tadi pagi belum sarapan, akhirnya mereka berdua memutuskan makan sebentar, sekitar jam 12 siang. Setelah selesai makan, Ratna dan Yuli akan melanjutkan penyuluhan lagi. Saat melanjutkan penyuluhan itu, di tengah perjalanan sempat juga Ratna dan Yuli ini berpapasan dengan beberapa orang temannya di persimpangan jalan. Saat itu tugas teman-temannya sudah selesai. Semua datanya sudah terbawa. Tapi Ratna dan Yuli ini belum selesai. Masih ada satu lagi rumah warga yang harus dikunjungi. Dan kebetulan rumah warga itu berada di lokasi paling pojok perbatasan desa. Akhirnya Ratna dan Yuli memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya saat itu juga. Jadi teman-temannya yang sudah selesai berkumpul di rumah Bu Susi. Ratna pun akhirnya berjalan menuju ke rumah itu dengan Yuli. Saat sampai, mereka berdua melihat satu rumah, di mana rumah ini berbeda dengan rumah penduduk yang lain. Rumah penduduk yang lain yang sudah dikunjungi oleh Ratna dan Yuli ini, lokasinya atau situasinya itu sudah bertembok dan lantainya sudah ada yang keramik juga. Tapi satu rumah ini dilihat bangunannya hanya terbuat dari bambu dan halamannya masih tanah. Begitu Ratna sampai di depan rumah, dilihatnya pintu rumah itu seperti terbuka sedikit. Kemudian Ratna mengucapkan salam. Kula nuwun. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Gak ada yang menjawab di situ. Tapi ketika diintip oleh Ratna, dia melihat ada sosok seperti nenek-nenek sedang duduk di ruang tengah. Dia duduk di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu. Ratna melihat sosok itu sedang menyisir rambutnya. Karena dilihatnya ada orang, kemudian Ratna memutuskan untuk memberanikan masuk ke dalam rumah. Saat masuk, Ratna mengucapkan, Nuwun sewu. tapi ibu-ibu tua ini masih tidak menjawab. Waktu itu Ratna masih positive thinking. Ratna ini berpikir, bisa jadi nenek-nenek ini pendengarannya agak terganggu. Makanya saat Ratna mengucapkan permisi, nenek-nenek ini tidak mendengar. Ratna berpikir begitu karena sebelumnya ketika melakukan penyuluhan di rumah penduduk yang lain, ada beberapa warga yang sudah tua dan pendengarannya sedikit terganggu. Akhirnya Ratna mencoba mendekati nenek-nenek itu sambil mengucapkan permisi. Tapi tetap saja sosok nenek-nenek ini masih nggak menjawabnya. Dan nenek-nenek ini masih saja menyisir rambutnya yang nampak kusut. Karena nenek-nenek itu sepertinya masih tidak mendengar, Ratna akhirnya mencoba lebih dekat, hingga mulut Ratna hampir menempel di telinga nenek-nenek itu. Dan Ratna kali ini mencoba bertanya, Mbah, namine sinten, Mbah? Saya mahasiswi KKN dan mau penyuluhan kesehatan. Namine sinten, Mbah? dan tiba-tiba nenek-nenek ini menjawab dengan nada tinggi dan membuat Ratna dan Yuli menjadi kaget. Nenek-nenek ini menjawab, Dira. Suaranya nenek ini serak dan membuat bulu kuduk Ratna dan Yuli seketika itu menjadi naik semua. Tapi ketika menjawab, sosok nenek-nenek ini nggak menoleh sama sekali, tapi sambil terus menyisir rambutnya yang kusut itu. Ratna juga melihat rambut nenek itu juga banyak yang rontok. Dan saat melihat ke bawah, Ratna juga melihat air liur berwarna agak merah, yang itu mengartikan
Nenek-nenek itu sedang inang kalau menurut orang Jawa, atau kalau bahasa umumnya, bahasa Indonesianya, menyelep daun sirih atau mengunyah daun sirih kalau nggak salah. Karena sudah mau menjawab pertanyaan Ratna, ya walaupun sedikit membuat kaget, Ratna akhirnya mencoba bertanya lagi. Mbahnya di sini tinggal sama siapa? Nah, nenek-nenek ini diam lagi. Diam sambil menyisir rambutnya. Mbah, kita mau melakukan penyuluhan. Nanti kita mau tabur serbuk abate di belakang rumah Mbah. Walaupun gak ada jawaban, Ratna masih sabar dan terus tanya lagi. Mbahnya di sini tinggal sama siapa? Sama anaknya. Nah, di pertanyaan ini, sosok nenek-nenek ini mau menjawab. Tapi nenek-nenek ini menjawab cuman manggut-manggut saja. Terus ditanya lagi oleh Ratna. Sekarang anaknya tinggal di mana, Mbah? Dan anaknya berapa? Nenek-nenek ini cuma menjawab dengan mengangkat tangannya ke arah samping sambil mendirikan satu jari telunjuknya. Terus sekarang ada di mana, Mbah? Lagi-lagi nenek-nenek ini hanya mengangkat tangannya dan seperti memberitahu kalau dia sudah nggak tahu lagi di mana anaknya. Karena ditanya cuma menjawabnya singkat-singkat, akhirnya Ratna dan Yuli menyelesaikan urusannya, yaitu menaburkan serbuk abate di kamar mandi di belakang rumah. Kemudian setelah itu mereka berdua pamit pulang. Ya udah, Mbah, kalau gitu kita pulang dulu ya. Matur nuwun, terima kasih. Saat mau keluar dari rumah itu, Ratna masih sempat melihat ke dalam, dan sosok nenek-nenek itu masih saja terus menyisir rambutnya. Akhirnya keluarlah mereka dari rumah itu. Karena data Ratna sudah lengkap, Ratna memutuskan kembali ke rumah Bu Susi. Begitu sampai di rumah Posyandu itu, akhirnya mereka berdua ketemu dengan semua teman-temannya. Mereka ngobrol-ngobrol kecil sambil mengumpulkan data-datanya. Nah, setelah selesai, mereka berdua ditanya oleh Bu Susi. Kalian dari mana? Kok tadi dicariin sama teman-teman gak ketemu? Ratna saat itu menjawab, Ya dari rumah penduduk lah, Bu. Rumah penduduk yang mana, Ratna? Itu loh, di rumah penduduk yang paling pojok. jawaban Ratna. Nah, mendengar jawaban Ratna, Bu Susi ini agak kaget dan seperti penasaran. Akhirnya dilihat datanya Ratna, dan di situ tertulis nama Budira. Karena Bu Susi penasaran, dia tanya sama Ratna. Mbak, sampai tadi di rumah terakhir itu penyuluhan di rumahnya siapa? Akhirnya Ratna menjawab, Di rumah Budira, Bu. Bu Susi yang sepertinya kurang percaya bertanya lagi untuk memastikan jawaban Ratna. Sing bener toh, Mbak? Memang namanya bener Budira ya? Ratna pun menjawab. Iya, Bu. Karena Bu Susi yang sepertinya nggak percaya, Oke kalau gitu, coba ayo tunjukkan saya rumahnya yang mana. akhirnya mereka bareng-bareng, Bu Susi dan teman-temannya ditunjukkan lokasinya. Karena rumah Budira ini di sebelahnya ada tiang listrik yang dijadikan tengernya atau patokannya, dan ada pohon-pohon pisang. Begitu sampai di sana, mereka semua kaget, terutama Ratna dan Yuli. Karena di situ yang dilihatnya cuman pohon-pohon pisang dan gak ada rumah sama sekali. Melihat hal itu, saat itu juga Ratna menangis dan lemes, hingga akhirnya Ratna pingsan. Kemudian Ratna diangkat oleh Bu Susi dan teman-temannya untuk kembali ke rumah Bu Susi. Ketika sampai di rumah Bu Susi,
Ratna nggak lama sadar. Terus karena Ratna takut dibilang bohong, Ratna mencoba menjelaskan lagi. Tadi itu saya benar-benar lihat ada rumah dan ada nenek-nenek tua yang lagi nyisir-nyisir rambut, Bu. Beneran kok, saya nggak bohong. Dan Bu Susi menjawab, Ya udah Mbak, nggak usah dibahas lagi. Tapi itu tadi siapa, Bu Dira? Udahlah, kapan-kapan saya ceritakan. Nanti Mbaknya kan masih lama di sini. Mbaknya KKN di sini kan rencananya 3 bulan. Nanti saya ceritakan tentang Mbah Dira. Orang sini manggilnya Mbah Dira, Mbak. Setelah Ratna dan teman-temannya sudah tenang, akhirnya mereka kembali ke poli persalinan lagi dan aktivitas seperti biasa. Malam harinya mereka tidur. Tapi di malam kedua itu, gangguan mulai terasa dan membuat malam-malam seterusnya menjadi mencekam. Nah, gangguan pertama yang mereka alami di malam itu ketika Ratna dan teman-temannya hendak tidur. Di malam itu, dari arah kamar mandi, seperti terdengar suara pintu yang dimainkan. Pintu itu seperti dibuka, ditutup, dan berulang-ulang. Nah, 10 orang ini karena cewek-cewek semua, mereka pun pada ketakutan. Salah satu teman Ratna tiba-tiba ada yang nyeletuk. Itu siapa sih yang mainin pintu di kamar mandi? Nah, gak lama mengucapkan seperti itu, tiba-tiba dari arah kamar mandi itu terdengar suara cewek yang lagi ketawa.